Henry Subianto kembali menjelaskan soal cakupan pidana informasi dan transaksi elektronik. Henry menjelaskan cakupan tidak membawa surat tugas saat mengganti DVR CCTV bukanlah pidana. Bagaimana jika kondisinya ada seorang pejabat kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan sedang melaksanakan tugas penyelidikan, juga memiliki surat tugas, kemudian dikarenakan anggota pejabat tersebut tidak ada, pejabat tersebut memerintahkan anggota polisi lain yang satkernya masih berkaitan dan tercantum dalam surat tugasnya untuk berkoordinasi dengan satker yang berkaitan. Perintahnya untuk mengamankan DVR yang diduga dapat dijadikan barang bukti terkait suatu tindak pidana. Apakah anggota kepolisian yang menerima perintah mengamankan DVR tersebut terdapat unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 32 dan 33 Undang-Undang ITE. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, setiap anggota polisi memiliki diskresi kepolisian. Sedikit saya tambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada bab 3 tentang tugas dan wewenang, pasal 18 ayat 1 tertulis dan kami kutip sebagai berikut. Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 angka 9, tertulis dan kami kutip, atasan adalah setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang lain. Dan pada angka 12 tertulis dan kami kutip sebagai berikut. Bawahan adalah setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang pangkat dan atau jabatannya lebih rendah dari atasan. Dan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara RI pada bab 1 tentang ketentuan umum pasal 11 ayat 2 tertulis dan kami kutip, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang melawan dan menentang atasannya. Terakhir, bahwa berdasarkan Peraturan Kadif Propam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Pengamanan Internal di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada pasal 8 huruf F tertulis dan kami kutip, anggota Polri pengemban fungsi paminal dan dalam melaksanakan tugas penyelidikan berwenang mengamankan sementara dan atau orang dan atau barang untuk kepentingan maupun penyelidikan. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut, bagaimana ahli dapat menjelaskan terkait dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum? Iya, karena tadi ada aturan yang memperbolehkan atau membenarkan bawahan itu menjalankan perintah. Walaupun mungkin perintah itu bisa lewat tertulis, ada SK-nya, ataupun juga tidak selamanya menggunakan SK. Karena di dalam kehidupan hierarkis kepolisian, bahkan juga di tempat lain ya, kalau saya kebetulan PNS, itu tidak selamanya kalau saya disuruh oleh atasan saya harus pakai surat tugas, kan tidak selamanya, tergantung dari kondisinya gitu ya. Tapi memang itu pertama ada peraturan yang mendasari menjadi alas hak, maka dia berarti berhak. Yang kedua, sekali lagi dalam frame Undang-Undang ITE yang diperintahkan itu apakah memang melanggar Undang-Undang ITE, yaitu terkait dengan transaksi elektronik dengan teknologi informasi atau bukan. Kalau hanya sekedar disuruh untuk mengambilkan HP, mengambilkan laptop, ataupun juga mungkin dalam konteks DVR, ambil DVR dan sebagainya, sekali lagi itu di luar persoalan ITE, maka sebenarnya tanpa hak yang ada di pasal 33 maupun 32 itu tidak relevan dengan itu.